sini, Ibu mempunyai media pembelajaran yang namanya media papan ular tangga pintar. Di media papan ular tangga pintar ini dari angka 1 sampai angka 16 berisikan tentang gambar-gambar biar lebih menarik. Nah, di angka 1 ini ada start, sedangkan di angka 16-nya ada finish. Selain itu, dalam media papan ular tangga pintar ini ada yang namanya kantong cinta. Dalam kantong cinta ini berisikan soal-soal yang dijawab oleh siswa. Nah, muatan pelajaran pada hari ini yaitu tema 8, subtema 3, pembelajaran 3 yaitu ada bahasa Indonesia, PPKN dan juga IPS. Nah, pada muatan pelajaran bahasa Indonesia kita akan belajar tentang cerita tokoh pada cerita fiksi. Nah, Ibu mengambil cerita fiksi seperti SpongeBob, Upin dan Ipin, serta Doraemon. Dan pada muatan pelajaran PPKN kita belajar tentang keberagaman karakteristik individu. Nah, di situ Ibu juga tetap mengambil contoh kartun Doraemon, Upin dan Ipin, serta SpongeBob. Selanjutnya yaitu pembelajaran IPS. Dalam pembelajaran IPS kita akan belajar tentang jenis-jenis pekerjaan. Makanya di sini ada gambar dokter, ada gambar polisi, ada gambar nelayan, ayahnya Nobita, dan masih banyak lagi. Untuk menggunakan media pembelajaran papan ular tangga pintar ini, yang pertama yaitu siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang masing-masing anggotanya itu heterogen. Yang kedua, masing-masing kelompok menunjuk ketua kelompok sebagai perwakilan kelompok. Yang ketiga, permainan dimulai dengan suite yang dilakukan oleh ketua kelompok sebagai perwakilan kelompoknya. Yang keempat, dari hasil suite menentukan kelompok mana yang akan memulai permainan terlebih dahulu. Yang kelima, kelompok pertama yang bermain harus melemparkan dadu, lalu dadu dilangkahkan menurut jumlah titik yang tertera. Ibu contohkan seperti ini. Kita lemparkan dadu. Nah, di sini titiknya menunjukkan angka 3. Maka kita akan berjalan dari start 3 langkah. 1, 2, dan 3. Nah, setelah kita berhenti di angka 3, maka kita akan mengambil soal yang berada di kantong cinta. Nah, soal ini tidak boleh diketahui oleh kelompok lain. Lalu, kelompok yang pertama bermain atau yang melemparkan dadu tidak boleh langsung kembali ke kelompoknya, tetapi harus menunggu kelompok lain untuk melakukan gilirannya, yaitu melemparkan dadu dan mengambil soal yang berada di kantong cinta tersebut. Nah, bila semua perwakilan kelompok telah mengambil soal di kantong cinta, maka setiap masing-masing perwakilan kelompok diperbolehkan kembali ke kelompoknya untuk mendiskusikan jawaban dari soal yang telah mereka ambil. Lalu, kelompok yang telah selesai berdiskusi, maka kelompok tersebut wajib menyampaikan hasil diskusinya. Kemudian, perwakilan kelompok terus melanjutkan permainan hingga ke finish. Jika ada kelompok yang mendapatkan angka yang sama dengan kelompok lain, maka kelompok tersebut harus kembali ke start. Misalnya tadi Ibu berhenti di angka 3. Lalu ada kelompok lain yang sama-sama Ibu, yaitu mendapatkan titik 3 dan berhenti di angka 3. Maka kelompok tersebut harus kembali ke start dan mengulang untuk melemparkan dadu hingga
menunjukkan angka yang berbeda dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Begitu seterusnya sampai ada kelompok yang berhasil sampai ke finish. Nah, bila ada kelompok yang berhasil sampai ke finish, maka kelompok tersebutlah yang menjadi pemenangnya. Oh iya, di sini kan ada gambar ular dan juga tangga. Bila ada yang mendapatkan angka 12, yaitu ada di ekor ular, maka kelompok tersebut harus turun mengikuti sampai berada di kepalanya ular. Bila dia mendapatkan tangga, misalnya di angka 4, maka kelompok tersebut naik sampai ke angka yang ditunjukkan oleh tangga tersebut. Nah, seperti itu langkah-langkah dalam menggunakan media papan ular tangga pintar. Media papan ular tangga pintar yang Ibu buat ini biar memudahkan siswa dalam memahami pembelajaran yang akan Ibu sampaikan hari ini. Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Insya Allah sehat semua ya. Hari ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku, dan pembelajaran 3. Pada materi hari ini, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang cerita fiksi. Nah, dalam cerita fiksi, tentunya kita akan mengenal tentang tokoh. Pada dasarnya, tokoh dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran yang paling banyak dalam suatu cerita. Nah, sedangkan tokoh pembantu merupakan tokoh yang memiliki peran, namun perannya tidak terlalu penting di dalam cerita tersebut. Selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang tokoh berdasarkan perannya. Berdasarkan perannya, tokoh dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Nah, tokoh antagonis merupakan tokoh yang memiliki karakter yang tidak baik, sehingga tidak disenangi oleh orang-orang di sekitarnya. Sedangkan tokoh protagonis merupakan tokoh yang memiliki karakter yang baik, sehingga disenangi oleh orang-orang di sekitarnya. Contohnya seperti dalam cerita SpongeBob. Siapa yang menjadi tokoh utama, tokoh pembantu, tokoh antagonis, dan tokoh protagonisnya? Ya, yang menjadi tokoh utamanya yaitu SpongeBob itu sendiri. Tokoh pembantunya ada Squidward, ada Patrick, ada Sandy, Tuan Crab, dan masih banyak lagi. Sedangkan yang menjadi tokoh antagonisnya yaitu Plankton dan Squidward. Dan yang memiliki tokoh protagonis ada SpongeBob, ada Sandy, ada Patrick, dan masih banyak lagi. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang pasti memiliki karakter atau sifat yang berbeda-beda. Nah, ada yang memiliki pekerjaan yang berbeda, memiliki agama yang berbeda, memiliki kegemaran yang berbeda, memiliki pengetahuan yang berbeda, fisik yang berbeda. Nah, hal tersebut dinamakan keberagaman karakteristik individu. Ibu tadi sudah menjelaskan ya, bahwa pekerjaan merupakan salah satu keberagaman karakteristik individu. Pekerjaan petani, nelayan, dan juga peternak merupakan jenis pekerjaan yang berbeda. Namun, di balik perbedaan tersebut ada kesamaannya. Sama-sama
menghasilkan barang. Petani menghasilkan beras dan jagung. Sedangkan nelayan menghasilkan ikan. Dan peternak menghasilkan daging, wol, dan juga susu. Nah, kalau pekerjaan dokter, guru, polisi, tentara, pramugari, pilot, dan sebagainya, itu disebut sebagai pekerjaan yang menghasilkan jasa. Kenapa? Karena hasil dari pekerjaannya dapat dinikmati dan dirasakan oleh kita. Contohnya, ibu. Pekerjaan ibu adalah seorang guru. Nah, maka pekerjaan ibu dapat dirasakan oleh siswa-siswanya ibu dengan cara menikmati pengetahuan yang ibu berikan. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.